Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amna Nafisa. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya sendiri tentang fluktuasi perekonomian dalam jangka pendek dan kaitannya dengan kebijakan fiskal dan moneter. Poin pertama, saya akan menjelaskan tentang fluktuasi ekonomi. Fluktuasi ekonomi adalah kenaikan dan penurunan aktivitas ekonomi secara relatif dibandingkan dengan tren pertumbuhan jangka panjang dari ekonomi. Fluktuasi ini atau business cycle atau siklus bisnis bervariasi dalam intensitas dan jangka waktunya. Kenaikan dan penurunan biasanya meliputi negara dan bahkan dunia dan mempengaruhi seluruh dimensi dari kegiatan ekonomi. Tidak hanya tingkat pengangguran dan produksi, expansion atau ekspansi sesuatu keadaan di mana penyehatan perekonomian telah terjadi dari kondisi sebelumnya, yaitu resesi atau bahkan depresi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dampak fluktuasi ekonomi. Dampak fluktuasi ekonomi bagi perekonomian dalam negeri Indonesia sangatlah beragam. Mulai dari dampak yang ringan seperti kenaikan harga barang yang terjadi dalam kurun waktu tertentu, hingga dampak yang parah seperti menurunnya nilai tukar rupiah dan inflasi ekonomi. Namun, fluktuasi ekonomi juga dapat memberikan dampak yang positif, misalnya seperti kenaikan harga minyak pasar dunia yang terjadi selama 10 tahun mulai 2000 hingga 2011. Dampak positif yang dirasakan dari fluktuasi ekonomi Indonesia saat ini adalah pertumbuhan ekonomi dan penekanan laju inflasi domestik. Selanjutnya adalah 3 faktor utama mengenai fluktuasi ekonomi. Yang pertama, fluktuasi dalam perekonomian sifatnya tidak teratur dan tidak dapat diramalkan. Yang kedua, kebanyakan besaran ekonomi makro berfluktuasi bersama-sama. Yang ketiga, saat hasil produksi turun, tingkat pengangguran naik. Selanjutnya adalah fluktuasi ekonomi jangka pendek. Fluktuasi ekonomi jangka pendek adalah naik turunnya mata uang luar negeri sehari-harinya, misalnya dolar Amerika Serikat terhadap rupiah. Nilai mata uang terus mengalami perubahan setiap hari dan bisa menunjukkan tren positif atau negatif. Jika dolar Amerika Serikat naik, maka menyebabkan nilai mata uang rupiah menurun dan terjadinya kenaikan harga barang. Model dasar dari fluktuasi ekonomi. Model fluktuasi ekonomi jangka pendek terfokus pada perilaku 2 variabel. Variabel pertama adalah hasil perekonomian dalam bentuk barang dan jasa, sebagaimana diukur oleh PDB real. Variabel kedua adalah tingkat harga keseluruhan yang diukur oleh indeks harga konsumen atau deflator PDB. Kita menganalisis fluktuasi dalam perekonomian secara keseluruhan dengan model permintaan dan penawaran agregat. Selanjutnya adalah kegiatan dalam perekonomian berfluktuasi dari tahun ke tahun. Seringnya produksi barang dan jasa meningkat. Dengan adanya peningkatan jumlah tenaga kerja, peningkatan jumlah modal dan berbagai kemajuan teknologi, maka terjadilah pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ekonomi ini membuat semua orang dapat hidup dengan standar yang lebih tinggi selama periode 2014 sampai 2017. Rata-rata produksi dalam perekonomian Indonesia yang diukur berdasarkan produk domestik bruto atau PDB tumbuh sekitar 5% per tahun, seperti contoh gambar kurva di samping. Figur ini menunjukkan di mana PDB real pada panel A, pembelanjaan untuk investasi pada panel B, dan tingkat pengangguran pada panel C. Untuk perekonomian Indonesia, kita melihat di sini tidak ada terjadinya resesi sebagaimana data yang diambil melalui BPS dari tahun 2014 hingga 2017. Walaupun kita mendapati adanya penambahan tingkat pengangguran pada tahun 2016, akan tetapi hal itu tidak diikuti oleh penurunan PDB real, sehingga tidak bisa dikatakan resesi. Tentunya ini merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi Indonesia. Selain itu, pembelanjaan untuk investasi Indonesia juga mengalami peningkatan di sepanjang 4 tahun tersebut dari 10 miliar US dollar menjadi 18 miliar US dollar. Selanjutnya, kebijakan ekonomi moneter dan kebijakan ekonomi fiskal. Kebijakan ekonomi moneter adalah manipulasi supply uang
dan tingkat suku bunga untuk menstabilkan atau menstimulasi ekonomi. Dalam ekonomi modern, kebijakan moneter adalah mekanisme yang ampuh untuk menangani resesi dan mengurangi pengangguran melebihi kebijakan fiskal. Kebijakan ekonomi fiskal adalah berfokus kepada anggaran belanja negara dan pajak. Kebijakan ini berhubungan erat dengan makroekonomi karena pemerintah memiliki peluang untuk meningkatkan permintaan agregat atau melalui kebijakan ekonomi fiskal. Selanjutnya, tujuan kebijakan moneter. Yang pertama, menjaga stabilitas ekonomi. Yang kedua, menjaga stabilitas harga. Yang ketiga, meningkatkan kesempatan kerja dan memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Tujuan kebijakan fiskal adalah memperbaiki keadaan perekonomian, meningkatkan kesempatan kerja, menjaga kestabilan harga-harga secara umum dan laju inflasi, meningkatkan distribusi pendapatan nasional. Selanjutnya adalah fluktuasi ekonomi dan kaitannya dengan kebijakan moneter. Di sini terdapat sebuah kurva dengan penjelasan yaitu kebijakan moneter ekspansif dilakukan untuk mendorong pemulihan ekonomi pada saat resesi atau misalnya dari poin B ke C dalam gambar. Kebijakan moneter kontraktif dilakukan untuk menjaga agar kondisi perekonomian tidak mengalami pemanasan overheating. Selanjutnya, fluktuasi ekonomi dengan kaitannya dengan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal dapat digunakan untuk menstabilkan fluktuasi pertumbuhan ekonomi. Apabila perekonomian berada dalam resesi, kebijakan fiskal ekspansif dapat mendorong permintaan akan barang dan jasa dan menstimuli pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, kebijakan fiskal dapat membantu mendinginkan perekonomian yang overhead melalui pengetatan fiskal, dan dengan demikian kebijakan fiskal yang tepat untuk meredam siklus bisnis adalah kebijakan fiskal yang kontrasiklikal. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kekurangan saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.